Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sekarang saya ada di daerah Kendal Serut, di dekat pondok pesantren Nurul Ihsan, asuhan daripada Kiai Siwang, yang ada di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Barusan saya ziarah kepada makom daripada Syekh Mahmud Maulidi, Syekh Mahmud Maulidi. Beliau ini adalah putra daripada Syekh Muhammad Subakir, atau yang dikenal dengan Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir, yaitu adalah kakak daripada Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik itu kan. Itu beliau adalah termasuk bagian daripada Wali Songo yang orang yang pertama kali masuk di tanah Jawa ini untuk menyebarkan agama Islam, yang pada waktu itu Islam di Indonesia masih belum ada. Pada waktu itu di Jawa itu masih banyak Hindu dan Buddha, makanya banyak yang klinik-klinik, kekuatan batin, kekuatan mistis sangat luar biasa. Lah, Syekh Maulana Muhammad Al-Bakir ini adalah faknya dalam bidang masalah kedikjayaan, kanuragan untuk menangani para demit-demit dan kekuatan mistis yang ada di Jawa ini. Karena sebetulnya Maulana Muhammad Al-Bakir ini bukan orang yang pertama kali diutus oleh Maulana Muhammad, yaitu adalah Sultan Turki pertama. Itu bukan pertama kali, ada sebelumnya itu ada beberapa utusan yang diutus dari Sultan Turki itu untuk datang ke Indonesia, ke tanah Jawa. Tapi ternyata banyak yang meninggal. Diutus sekian lagi, banyak meninggal, utus lagi, meninggal lagi. Akhirnya terakhir diutuslah Maulana Muhammad Al-Bakir ini, yang dikenal oleh Syekh Muhammad Subakir pada waktu tahun 1404. Ini maka beliau ini mampu menundukkan mistis-mistis yang ada di Jawa ini dengan syarat masuk Islam, dan kalau seumpama tidak masuk Islam jangan mengganggu Islam. Makanya ada beberapa catatan-catatan Islam di tanah Jawa ini barangkali agak berbeda dengan Islam di daerah yang lain. Karena ada beberapa catatan-catatan, di antaranya adalah tidak boleh menggali sumur di Magelang, itu di dekat Gunung Tidar, karena di situ kan ada makamnya beliau ya, Syekh Muhammad Bakir itu. Ada di Gunung Tidar, nggak boleh, karena katanya menurut cerita bahwasanya di bawahnya itu ada aliran air yang sangat besar, ketika digali kemudian salah tempat itu bisa menyebabkan banjir besar yang ada di Magelang itu. Makanya Syekh Muhammad Bakir itu melarangnya. Artinya ada beberapa kode etik untuk Islam di tanah Jawa ini, dakwah Islam di tanah Jawa ini tidak sembarangan. Maka dari itu, karena Jawa ini termasuk Nusantara kita ini termasuk bukan negara sembarang, bukan daerah sembarang, tapi satu daerah yang sangat luar biasa, memiliki peradaban yang sangat luar biasa, yang sejak zaman dahulu itu tidak mudah dikalahkan oleh orang lain. Termasuk zaman Singosari tidak mudah dikalahkan oleh, yaitu adalah kerajaan Mongol. Mongol 2 kali menyerang, tapi ternyata semuanya gagal semua, karena strategi dan kehebatan daripada kekuatan daripada tanah Nusantara ini itu sangat luar biasa. Sehingga Sultan Turki pun untuk mengutus orang ke Jawa itu tidak sembarangan. Bahkan ada khusus diutus, yaitu utusan khusus untuk datang ke tanah Jawa untuk mengislamkan. Kenapa? Karena tanah Jawa sangat luar biasa. Maka ketika ditundukkan tanah Jawa, maka insya Allah yang lainnya itu akan mudah. Dan tanah Nusantara ini adalah bagian daripada tanah yang sangat barokah, tanah yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga Sultan Turki itu sangat memahami itu semua. Makanya diutuslah beliau ini. Ini diputus Syekh Muhammad Al-Bakir, dipunya putra. Lah beliau ini putranya, yaitu adalah Syekh Mahmud Maulidi. Itu adalah putra dari Syekh Muhammad Bakir. Ini adalah termasuk Sayyid dan Syarif. Jadi bukan Habib. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, kalau ada dana, ini akan dibenahi, karena ini adalah mengandung unsur sejarah yang sangat luar biasa. Ini yang menjaga, yang khodimnya adalah beliau Kiai Siwang. Bagaimana Kiai? Silakan ya. Ya, memang dulu sejarahnya sudah ada nisannya, tapi nisan batu itu saya bawa ke masjid. Dan kebetulan itu kakak saya gali sumur di situ. Memang ada pasir putih kira-kira 50 cm ke bawah ke atas,
itu ternyata masih ada orangnya. Masih ada manusianya, masih utuh ya? Masih. Bahkan Jadi kelihatan masih, kakinya apa ya, itu. Jadi kebetulan Itu di luar pas biasa. kakinya. Jadi Nggak rusak ya? ini nggak rusak. Padahal jadi udah berapa ratus tahun. masih asli, udah mungkin ya 800 tahun lebih. 800 tahun, tapi masih itulah waliullah itu. Itu jadi beliau adalah Sayyid dan Syarif, ya. bukan Habib ya. Jadi yang saya tahu hanya itu. Jadi sejarahnya ya kurang tahu. Katanya pernah Cuman, ini makam ini pernah ada yang membalikan Ya, gimana Ki? jadi katanya dulu ada rombongan dari tim dari Habib Lutfi. Ternyata dia kan punya manuskrip, katanya diambil dari London karena dulu dibawa Belanda. Sehingga orang-orangnya datang ke sini mau membangun. Cuman saya sementara ini masih diem. Saya Mau nggak mau. membangun ya ini semua. Ya, Tanahnya mau dibeli gitu. ya tanahnya juga mau dibeli. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita aja sendiri ya, karena ini Sayyid dan Syarif bukan habaib Ya. maka Bukan itu dari kami- Yaman. bukan dari Yaman, Bukan dari Hadramaut. maka dari itu Tadi ini dari Persia. sementara ini saya masih kekeh tidak mau dipanggil ke sana. Ya jangan sampai lah. Mudah-mudahan. Jangan sampai ini dibangun tapi sejarah dibelokkan banget. Sebab kalau bicara Maulana Muhammad Al-Baqir atau Syekh Subakir punya anak beliau, ketika dibeli ini sama dengan membeli Indonesia kan? Iya. Karena sejarahnya berawal Islam dari sini, dari Syekh Muhammad Baqir itu terkenal sekali. Maka beliau putranya itu sangat terkenal. Makanya kalau seumpama ini sampai terjual itu berarti Indonesia udah terjual. Sejarah Islamnya terjual. Di sini mungkin daripada Konon beberapa orang riwayat yang nggak mengerti. katanya di sini juga pesantren. Oh, Jadi sana semuanya laut. Ini Hmm. pantai, jadi Pesantren dulu tua. pesantren tua, banyak orang yang mimpi katanya di sini pesantren tua. Jadi saya hanya membangunkan lagi. alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan barokah Amin. napak tilas. Ya, jadi Amin. saya mohon pada panjenengan dengan berapapun harganya tolong ini jaga. Amin. Jangan sampai tiba alalikan dibelokkan. Kecuali kalau orang itu benar mau membangun tapi dengan satu sejarah